Allah ya Rahman ya Rahim, kami minta rahmatmu, kami minta pertolonganmu ya Allah, khususan kepada Bapak Ibu donatur Masjid Darul Ilmi, dan kepada takmir Masjid Darul Ilmi, dan kepada Bapak Krisna dan sekeluarga, dan warga Pondok Indah Permai, dan juga Bapak Ibu Setiawan dan sekeluarga. Ya Allah, semoga Engkau melimpahkan keberkahan dan ridhonya, dilancarkan rezekinya, disehatkan lahir dan batinnya ya Allah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur atas banyak kenikmatan yang Allah limpahkan sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dan memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa berbuka puasa bersama, berpuasa sunnah di hari Senin, karena Nabi Muhammad SAW dilahirkan di hari Senin. Kemudian sholat berjamaah dan duduknya kita di majelis ilmu, maka berkumpul banyak kebaikan pada hari ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala, diberikan ganti, diberikan pahala yang sempurna. Amin. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin. Dan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita memasuki di bulan Sya'ban. Tanggal berapa ini jamaah? Tanggal 4? Masuk tanggal 3 atau masuk tanggal 4? Masuk tanggal 4. 4 bulan Sya'ban. Artinya kurang dari 30 hari insyaallah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang, sehat walafiat, bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan bisa melaksanakan puasa Ramadan, sholat tarawih, dan rangkaian ibadah-ibadah yang lainnya, termasuk diantaranya nggih menika membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Maka yang saat ini bisa kita lakukan di bulan Sya'ban adalah memperbanyak berdoa. Hal pertama atau amalan pertama yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban adalah banyak berdoa supaya diberikan Allah umur panjang, sehat walafiat, bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya. Sebagaimana doa yang sejak dari bulan Rajab kemarin kita panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Supaya kemudian kita memohon kepada Allah diberkahi di bulan Rajab, juga diberkahi di bulan Sya'ban, dan dipertemukan dengan bulan Ramadan.
Ini amal yang pertama jamaah. Kemudian bulan Sya'ban ini kata Rasulullah, yaghfulun nasu anhu, bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, atau bulan yang manusia ini bermalas-malasan di bulan Sya'ban, lalai di bulan Sya'ban, melalaikan bulan Sya'ban. Karena apa? Karena bulan Sya'ban ini kan diapit oleh 2 bulan yang mulia, Pak. Bulan sebelumnya yaitu bulan Rajab, dan bulan Rajab kita tahu di antara keutamaannya adalah termasuk dari bulan yang dimuliakan Allah, Arba'atul Hurum, dalam surah At-Taubah ayat ke-36. Ada 4 bulan yang dimuliakan Allah, salasun mutawaliyah, 3 bulannya berturut, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan tersisa 1 bulan yaitu bulan Rajab. Jadi bulan Rajab ini bulan yang dimuliakan Allah, bulan di mana pahala dilipat gandakan. Tapi juga bulan di mana dosa dan siksa ditambah. Kemudian bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban ada bulan Ramadan. Dan kita tahu bulan Ramadan ini, kalau perkataan dari Imam Ibnu Qayyim, seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Maksudnya bagaimana? Kok Ramadan disepertikan dengan Nabi Yusuf alaihissalam? Karena Nabi Yakub itu kan punya anak 12. Sebagaimana Allah menetapkan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Lah, anaknya Nabi Yakub itu juga ada 12. Lah, dari ke-12 anaknya Nabi Yakub itu anak yang paling tampan, anak yang paling bagus parasnya, yang paling baik akhlaknya, yang paling mulia, bahkan menjadi seorang penguasa Mesir, bahkan kemudian menjadi seorang nabi, ya. Yaitu siapa? Yang paling tampan? Nabi Yusuf alaihissalam. Begitulah pula dengan bulan Ramadan. Ada 12 bulan dalam setahun, dan bulan yang paling baik, yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Ya. Sebagaimana baiknya Nabi Yusuf di antara saudara-saudaranya yang lain. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa bulan Ramadan itu dimuliakan? Ya, kenapa bulan Ramadan itu dimuliakan dibanding dengan bulan-bulan yang lain? Karena dalam surah Al-Baqarah ayat ke-185, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Yang sehingga bulan Ramadan dikenal dengan Syahrul Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan sebagai petunjuk, penjelas, pembeda. Ternyata bukan hanya itu saja. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surah Al-Isra ayat ke-82, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara." Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an ini sebagai syifa, penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang mengimaninya. Bagi orang-orang yang beriman. Apa itu iman? Yang dimaksud iman adalah yakin tanpa ada keraguan. Yakin tanpa ada keraguan. La raiba.
La raiba fi. Makanya kalau kita buka Al-Quran itu, pertama kali satu-satunya kitab suci, Pak. Saya ulangi, satu-satunya kitab suci yang ketika kita buka di situ ada jaminan. Dzalikal kitabu la raiba fi. Ada jaminan, Pak. Kitab ini tidak ada yang meragukan, apalagi yang salah. Isinya nggak ada yang meragukan, apalagi salah. Bapak-bapak yang sudah pernah nulis skripsi, yang sudah pernah nulis tesis, yang sudah pernah nulis disertasi, selalu di awal mengatakan apa? Kalau terdapat kesalahan, ya, apabila terdapat kesalahan, maka permohonan maaf ya, dan kemudian akan diperbaiki. Sama buku-buku juga gitu, Pak. Makanya nanti ada buku itu yang sudah cetak, terus kemudian nanti cetak lagi tulisannya edisi revisi, ya. Kemudian ada juga perkataan dari para ulama yang apa? Qaulul qadim, qaulul jadid. Perkataan lama dan perkataan baru. Maksudnya apa? Fatwa lama direvisi dengan fatwa yang baru. Itu kalau kitab, itu kalau buku yang nulis manusia, Pak. Yang sehingga berpotensi salah, keliru, dan kemudian diperbaiki, ada revisinya, ya. Dan kemudian apa? Akan dibantah dengan karya tulis yang lain. Itu biasa, Pak. Ada buku yang judulnya itu apa? Mengkritisi metode tafsir dari yayasan ini. Ya, itu ada, Pak. Jadi buku yang dia tulis dibantah dengan buku yang lain, terus dibantah. Itu namanya dalam dunia akademisi seperti itu, Pak. Ya, dalam dunia akademisi seperti itu. Kalau mau membantah ya keluarkan karya tulis yang baru untuk membantah itu. Siapkan data, siapkan argumennya, ya. Tapi kalau Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyampaikan di awal, dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab ini tidak ada yang meragukan. Isinya tidak ada yang meragukan, apalagi yang salah. Yang sehingga tidak ada yang berani untuk merevisi Quran, Pak. Tidak ada yang kemudian bisa menyalahkan Quran, Pak. Bahkan yang terjadi apa? Banyak para peneliti, banyak para profesor akademisi yang mereka mendapatkan manfaat dari teori Al-Quran. Dengan mereka mempelajari Al-Quran, yang sehingga mereka bisa bikin penelitian-penelitian. Mereka kemudian mengadakan penemuan-penemuan. Inspirasinya dari Al-Quran, Pak. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, maka ini semakin menguatkan bahwasanya Al-Quran ini mukjizat. Bahwasanya Al-Quran ini kalamullah, bukan bikinan manusia. Tetapi ini merupakan kalam utawi firman utawi ucapan perkataan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Maka Quran itu tidak ada, Pak. Al-Quran versi lama, Al-Quran versi baru tidak ada. Al-Quran versi qadim, Al-Quran versi jadid, tidak ada. Al-Quran yang turun pada Nabi Muhammad sampai nanti hari kiamat itu sama, Pak. Karena ini mukjizat. Dan kemudian Al-Quran ini bisa dihafalkan bukan hanya oleh orang yang sehat, orang yang sakit sekalipun, orang yang punya penyakit cerebral palsy sekalipun, bahkan orang yang kemudian lumpuh sekalipun. Bahkan di Jogja ada namanya pesantren Darul Aqsom. Nah, kalau main-main ke Jogja, mampirlah, Pak. Ada pesantren Darul Aqsom. Mereka menghafalkan Al-Quran dengan bahasa isyarat tangan, Pak.
Mereka menghafalkan Al-Quran dengan bahasa isyarat jari mereka, Pak. Bukan dengan lisan mereka, pakai tangan, Pak. Makanya nanti dari Kemenak itu saya sudah punya filenya, mengeluarkan Al-Quran versi bahasa isyarat. Ya. Al-Quran versi bahasa isyarat. Kalau Al-Quran Braille itu kita sudah tahu. Saya punya di rumah itu Al-Quran Braille 30 juz. Dan itu dicetak per juz, Pak. Saya punya di rumah Al-Quran Braille 30 juz. Itu yang mau titik-titik gitu, Pak. Bukan titik-titik tulisan, titik-titik timbul itu ya. Jadi nanti diraba-raba gitu ya, karo merem gitu ya. Tapi kalau di Darul Aqsam, karena mereka tidak bisa nih ya tunawicara, akhirnya mereka menghafal Quran dengan bahasa isyarat jari dan tangan mereka. Bayangkan, Pak, satu-satunya kitab suci yang bisa dihafal segitunya loh, Pak. Bisa dihafal walaupun dia buta. Bisa dihafal walaupun dia bisu. Bisa dihafal walaupun lumpuh otak. Bisa dihafal walaupun dalam keadaan anak, dewasa, tua ya, bisa dihafal. Maka ini menguatkan bahwasanya berbanggalah kita memiliki kitab suci yang luar biasa, yaitu Al-Quran. Kalau ada orang yang pengen ngerubah satu huruf sekalipun, ngurangin atau nambah atau ganti harokatnya saja, konangan, Pak. Mesti akan konangan, Pak. Kenapa? Karena Allah yang berjanji untuk langsung menjaga Al-Quran. Luar biasa, Pak. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, maka mukjizat Al-Quran tersebut, kitab suci Al-Quran tersebut diturunkan Allah di bulan Ramadan sebagai petunjuk, penjelas, pembeda, syifa, penyembuh, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sama surah Yunus ayat ke-57, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Yang disebut di sini bukan hanya orang beriman. Yang disebut di sini bukan hanya orang Islam. Tapi Allah menyebutkan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, apapun agama kalian. Entah kalian mau percaya dengan adanya aku atau enggak. Ya Yohanes, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Al-Qur'an itu sebagai penyembuh dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Makanya jamaah, ruqyah syar'iyyah atau terapi Al-Qur'an itu juga bisa untuk orang-orang yang bukan muslim. Kami beberapa kali menangani atau meruqyah pasien yang agamanya bukan Islam, tapi mereka meyakini bahwasanya Al-Quran ini bisa sebagai penyembuh. Bisa ngefek, Pak. Ketika saya bacakan Al-Quran di telinganya mereka, wah luar biasa. Padahal mereka tidak punya Al-Quran, mereka tidak pernah buka Al-Quran, mereka tidak pernah belajar Al-Quran, mereka tidak pernah baca Al-Quran, mereka tidak pernah menghafalkan Al-Quran. Tapi begitu diperdengarkan Al-Quran ini, wah Masya Allah. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian di surah Fussilat, qul huwa lilladzina amanu hudaw wa syifa. Ya, bahwasanya Al-Quran ini diturunkan sebagai petunjuk dan penyembuh. Maka nanti muncul namanya terapi Al-Quran atau ruqyah syar'iyyah. Terapi Al-Quran ini berarti apa? Bisa dibaca, bisa diperdengarkan, diniatkan untuk kesembuhan. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata memang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan Al-Quran itu mesti dimuliakan. Santri-santri,
Kalau kamu pengen mulia dunia akhirat, ngapalkan Quran. Belajar Quran. Rasulullah sudah sampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kalian akan menjadi orang yang terbaik. Syaratnya apa? Mau belajar Al-Quran, dan kalau sudah bisa, kalian ngajari yang belum bisa. Mengajarkan Al-Quran. Termasuk saya menyampaikan pengajian Tausiyah ini kan dalam rangka mengajarkan Al-Quran. Kemudian di hadis yang lain, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesiapa yang mau belajar Al-Quran, sesiapa yang mau memuliakan Al-Quran, ya membaca, ya mempelajari, ya mendengarkan, ya kemudian mentadaburi, ya kemudian mengajarkan, ya kemudian menghafalkan, itu kan termasuk dari wujud cinta dan memuliakan Al-Quran. Maka janjinya apa? Allah akan muliakan dia. Jadi sesiapa yang memuliakan Al-Quran, maka Allah akan muliakan dia, dunia dan akhiratnya. Betul ya? Contohnya gampang saja. Kalau kita tanya siapa yang berhak jadi imam, ya, siapa yang berhak jadi imam sholat? Yang pertama kali dalam Islam itu adalah yang bagus Al-Qur'annya, ya, yang baik Al-Qur'annya. Ternyata yang muda sama yang tua Al-Qur'annya sama-sama baik. Ya sudah, di antara keduanya ini, yang muda sama yang tua ini, mana yang lebih dulu berhijrah? Kan ini ya? Atau mana yang lebih dulu mengenal sunnah? Oh, ternyata yang tua dulu. Ya sudah, berarti dia yang berhak untuk jadi imam, karena Al-Qur'annya sama-sama bagus, cuman dia yang lebih dulu mengenal sunnah, dia yang lebih dulu berhijrah, dia yang lebih dulu mengamalkan sunnah, lebih banyak mengamalkan sunnah, maka dia yang berhak jadi imam. Tapi yang pertama kali untuk maju jadi imam adalah yang Al-Qur'annya baik dulu, bagus dulu, baik bacaannya ataupun hafalannya, ya, lebih-lebih pengamalan Al-Qur'annya. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah, bukti bahwasanya Allah akan muliakan orang-orang yang mau memuliakan Al-Qur'an. Minimal dia jadi imam. Terus apa lagi? Oh, jadi tukang dongak nih, ya, gitu ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita kepengin dimuliakan dunia akhirat, maka muliakan Al-Qur'an. Terus Allah memuliakan akhiratnya bagaimana? Ya, karena besok pada hari kiamat Al-Qur'an yang kita baca itu, Al-Qur'an yang kita hafalkan, Al-Quran yang kita pelajari, yang kemudian kita amalkan, itu akan datang pada hari kiamat. Untuk apa? Syafi'an li ashabi. Akan memberikan pembelaan, akan memberikan pertolongan kepada siapa? Yang rajin membacanya, yaitu ahlul Quran. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman ini neng pondok ngapal ke Quran apa ora? Ngapalin. Targetnya berapa juz? Targetnya 30 juz. Sekarang sudah dapat berapa juz? Juz mangga, jambu, alpokat. Nah, iki juz entek juz akeh mesti rehan. Masya Allah. Ya. Mumpung kalian di pondok, sebab nek kalian di rumah belum tentu kalian mau ngafalin Quran, karena di pondok circle-nya dapat, Pak, ya, sistemnya dapat, circle-nya dapat, yang sehingga kemudian dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ojo ning pondok germangan weh, ojo ning pondok kok turu weh, ya, jangan.
Tapi kemudian dimanfaatkan betul-betul untuk apa? Thalabul ilm. Ya toh, somben metu saka pondok dadi ulama. Ya toh, selesai pondok, selesai Al-Qur'annya, hafalan 30 juz. Gue tadi imam, tadi peruqyah. Oh, masya Allah. Gitu loh ya. Enak sing wani tadi peruqyah apa ora? Wah, sip. Mahmu ngendi? Wah, ngenek wis rampung lulus, hubungi Ustaz Aziz ya, WA, nanti tanya nomornya. Nanti tak ajak ngeruqyah orang. Ya. Wah, iki jine kuat banget kuwi. Ya, jine kuat banget ya. Masya Allah. Loh, karena Bu, ngapunten, santri pondok itu tidak semuanya berani meruqyah. Enek sing wedi karo jine, karo setan wedi. Enek sing pas waktu meruqyah bacaannya diturukan setan akhirnya jadi insecure ya. Aduh, lah kok setannya malah luwih fasih. Ya. Wah, akhirnya wedi ngedon, mundur akhirnya. Loh, piye? Ning santri kok wedi setan iki model apa ya? Santri ya kudune kaya sapa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid pernah dikasih tampak setan, Pak. Hantu itu sama Khalid langsung ditebas lehernya, Pak. Diparani, Pak. Wah, enek pocongannya, ya. Langsung diparani, toke pedangnya jeles itu, Pak. Bisa setan dibunuh, bisa. Mereka juga hidup dan mereka juga meninggal. Selama mereka mewujud fisik, maka konsekuensinya mereka bisa dibunuh, mereka bisa dipegang. Ya. Khalid bin Walid, ya toh. Kira-kira nek diwerwi ngono ki mbok parani apa ke melayu? Walah. Wah, sip kentel ngono ya. Nah, ya. Karo suster ngesot e wedi lho ya. Ngesot lho, gak iso melayu lho. Ki malah melayu iki piye? Pocongane gak iso melayu mok mencolot tok ya toh. Ya, ngono dadak melayu ya toh. Masyaallah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, tapi ada yang lebih sangar, siapa? Umar bin Khattab. Ini nenek sing jenenge Khalid nenek orang ini. Nenek jenenge Umar Khattab jenenge. Wah. Celokane apa? Khat apa top? Khattab. Oh iya, masya Allah. Umar bin Khattab itu kalau lewat di satu jalan, setane wedi kabeh. Tapi nek Khattab kuwi ya ta, lewat, wah setane nyedak kabeh, Pak. Boloku lewat tadi ya. Masyaallah. Allahu Akbar. Tak dongane soleh le ya, hafal Quran 30 juz. Amin. Dadi ulama le. Ya, bojomu ayu sugih. Amin. Masyaallah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muliakan Al-Quran. Nah, di bulan Sya'ban ini, kalau bulan Ramadan itu dikenal sebagai Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, kalau di bulan Sya'ban itu dikenal sebagai apa? Syahrul Qurra. Saya ulangi ya, kalau Ramadan Syahrul Quran, kalau Sya'ban Syahrul Qurra. Maksudnya apa? Bulan pembaca Al-Quran. Artinya apa? Oh, ternyata orang-orang soleh terdahulu itu kalau di bulan Sya'ban mereka semakin banyak membaca Al-Quran, Pak. Latihan. Ben Ramadan ora meniren. Ngerti bahasa meniren mboten nggih? Jadi ben Ramadan itu lisannya itu kuat untuk membaca Al-Quran. Nggih, bendina maca Al-Quran apa ora nggih? Alhamdulillah. Sebab ada Pak, wong sing lagi buka Al-Qur'an wis angop ya nek. Oh, wonge sapa? Wah, Rehan meneh. Ya Allah. Lagi buka Al-Qur'an wis angop ngantuk Pak. Ya Allah. Lagi entuk sak lemberno awake kok ingkah-ingko wes, berarti ini pertanda kalau di dalam dirinya banyak jinnya itu. Rehan, kita rukyah loh ini bari Han. Ya nah, ben ra ngantuk nek maca Quran. Ya.
Insyaallah. Tapi kata jine kuat ngene rene. Wah, gede ya. Aku nek dirukyah diantem kan ya semaput aku punya. Sangat lengene gede lho ya. Hati-hati. Nglindur ngantem koncone kan ya klenger ya. Aja turu cedak-cedak lho ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Qurra, bulan Sya'ban ini bulannya para pembaca Al-Qur'an. Jadi amalannya di bulan Sya'ban tadi yang pertama doa, diberikan umur panjang, sehat walafiat, bertemu dengan bulan Ramadan ya, diberkahi. Yang kedua adalah banyak membaca Al-Qur'an. Minimal one day one juz, sehari minimal 1 juz. Nah, 10 lembar. Ya toh, 1 juz kan 10 lembar nih. Nek sekiranya abot sekali duduk dicicil, Pak. Dari pagi mungkin pada subuh, pada duhur, pada asar, pada maghrib, pada isya, rong lembar, wes sehari 1 juz. Atau biasanya waktu yang agak longgar habis subuh, habis maghrib, habis isya. Berarti 10 lembar tadi dibagi berapa? 3. Ya biasanya ben ra ngantuk dopingane kopi, Pak. Nah, dopingane kopi. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kemudian amalan yang berikutnya apa di bulan Sya'ban? Ini perhatikan kata dari Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasummu. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam astakmala siyama syahrin illa ramadhana wa ma ra'aituhu aksara siyaman minhu fi Sya'ban. Amalan di bulan Sya'ban yang berikutnya adalah memperbanyak puasa sunnah. Bahkan Rasulullah itu apa? Kalau di bulan Sya'ban koyo-koyo bendino Rasulullah puasa. Seakan-akan setiap hari berpuasa. Sebab antara bukone karo posone akeh posone. Ya. Tidak puasa dan puasa banyak puasanya, Pak. Ya. Nek panjenengan puasan Daud kan imbang ya. Nek jenengan puasan Daud kan imbang, Pak. 15 kan ini ya, poso ping 15, ora poso ping 15. Lah mengko Daud ditambah Senin Kemis ditambah Ayamul Bid. Wah niku fatah niku. Poso terus ya. Ben kuru ya. Masyaallah. Seneng aku karo Rehan iki, cocok ya. Jenengmu Rehan ta, apa? Rehan toh? Oh, ya. Rehan ini ya. Kayak lagu ini sing viral nih lah. So, pi nyanyi nih pi. Nah. Allah, Rehan, masya Allah. Kenapa kau tega meninggalkannya, Rehan? Masya Allah. Utaminipun monggo panjenengan yang masih punya hutang puasa. Ya, kana yakunu alayya shaum min Ramadan fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Tidak apa-apa, masih ada kesempatan di bulan Sya'ban. Sebab nate Aisyah radhiyallahu anha juga baru sempat menyelesaikan hutang puasa Ramadan di tahun yang lalu ya, di bulan Sya'ban. Saking sibuknya melayani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu tadi beberapa amalan
yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban ini. Intinya bahwasanya bulan Sya'ban ini masuk pada fase persiapan, artinya mempersiapkan bulan Ramadan. Seperti yang dulu pernah kami sampaikan, Abu Bakar Al-Barhi mengatakan syahrul rajabin lali aku rehan. Wah, gara-gara ngiling-ngiling lagu rehan mulai dadi lali aku. Syahrul rajabin syahrul zar'i wa syahrul sya'ban syahrul saqi zar'i wa syahrul ramadan syahrul hisadi zar'i. Bulan Rajab itu bulannya menanam, memulai menanam kebaikan. Bulan Sya'ban itu menyirami, ben tambah subur, ya. Bulan Ramadan bulan panen. Jadi dari bulan Rajab sampai bulan Ramadan ini ada kaitannya, Pak. Yaitu apa? Bulan Rajab dan bulan Sya'ban bisa dimaknai sebagai bulan dalam rangka mempersiapkan bulan Ramadan. Jangan ikut menjadi orang yang melalaikan bulan Sya'ban. Gitu, Pak. Allah, aku di Inggris ngamal soleh ning nggon sasi Rejab. Terus Ramadan sasi ngarep malah reso leren, Pak. Terus ngamal terus ibadah terus. Wis aku nek di bulan Sya'ban tak leren sewil. Ampun, Pak. Jangan. Bahkan Rasulullah sudah mengajarkan, mencontohkan di bulan Sya'ban ini malah beliau semakin bersemangat dalam beribadah dan memperbanyak amal soleh. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan yuk back to masjid, kembali ke masjid, kembali memakmurkan masjid. Innama ya'muruna masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Panjenengan yang ikut turut memakmurkan masjid, ngebai sholat, meramaikan majelis ilmu, merawat, dan kemudian berpikir bikin kegiatan program supaya masjidnya rame piye, maka termasuk dari orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada siapa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang laki-laki utaminipun yang hatinya senantiasa cinta, terikat, terkait dengan masjid. Nah, maka jadilah kita laki-laki yang kemudian doanya Nabi Ibrahim apa? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana apa? Taqabbal doa, ya. Nabi Ibrahim itu berdoa, Pak, supaya apa? Supaya diberikan keturunan yang senantiasa menegakkan sholat. Bahkan Maryam itu dinadarkan oleh ibunya apa? Menjadi muharraran, khidmah masjid, Pak. Jadi Maryam itu sejak di kandungan itu sudah dinadarkan oleh ibunya, sok benek anakku lahir ben supaya kemudian mengabdi kepada Allah di masjid, Masjidil Aqsa, Pak. Khidmah di masjid. Jadi jamaah sebetulnya pekerjaan yang mentereng itu di masjid, Pak. Bagaimana kemudian dia memakmurkan masjid, langsung dia pegawainya Allah Subhanahu wa taala. Sambenane dadi PNS, sambenane dadi guru, sambenane dadi dokter, sambenane dadi kontraktor, sambenane ning nggon properti, tetapi pekerjaan intinya adalah memakmurkan masjid. Nah, gitu loh ya. Makatan jamaah kirang langkung nyuwun pangapunten, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ya teman-teman ya, kalau ada gojekan-gojekan yang menyinggung, mohon maaf ya, dimaafkan ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.